Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 711, Zhou Yuan dan Yao Yao berdiri di atas sisa-sisa tembok yang sebagian besar terbakar saat mereka melihat ke arah kuburan yang sepi. Wu Yao dan Zhao Yunxiao sudah pergi bersama sesepuh berjubah hitam. Tempat itu kembali damai dan tenang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling menyusahkan di klan Wu bukanlah Wu Huang atau Raja Wu, tapi putri kerajaan Wu besar. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat kesedihan muncul di matanya. Dia awalnya memkamu Wu Huang sebagai musuhnya dan kemudian mengalihkan pekamugannya ke Raja Wu saat dia semakin kuat. Adapun Wu Yao, yang juga menerima sebagian dari berkat naga suci, dia pada dasarnya mengabaikan keberadaannya. Baru sekarang Zhou Yuan menyadari bahwa yang dia baikan sebenarnya adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Dia tidak memiliki pikiran yang bias seperti Wu Huang atau Raja Wu, tetapi kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada dirinya sendiri. Selama mereka diberi kesempatan, orang-orang seperti itu pasti akan terbang tinggi dan mengguncang 9 langit. Mata cerah Yao Yao berfokus pada titik tertentu di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, Wu Yao mungkin menjadi musuh terbesarmu di masa depan. Meskipun Yao Yao pada dasarnya apatis, dia masih menjadi orang yang sangat bangga. Dari semua orang yang ditemui Zhou Yuan selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar memberikan penilaian seperti itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa dia sangat menghargai Wu Yao. Zhou Yuan mengangguk, jika bukan karena kedatangan tepat waktu Yao Yao, mengingat kekuatan tahap dueling ilahi awalnya, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Wu Yao. Dia berlatih di surga Hun Yuan di mana kondisi kultivasinya jauh lebih baik daripada sekte Changsuan. Oleh karena itu, bahkan dengan dueling ilahi kekacauan primalnya, 9 surga dueling ilahi Wu Yao tidak jauh lebih rendah. Jika mereka benar-benar bertarung, kultivasi tingkat dueling ilahi tingkat lanjut yang unggul akan memberinya peluang kemenangan yang sangat tinggi. Hal-hal telah berjalan terlalu mulus baru-baru ini. Zhou Yuan merenung sendiri. Dia tidak menyangkal bahwa dia telah menjadi agak berlebihan setelah menjadi pemimpin Changsuan Sekte Chosen, membunuh Wu Huang, melangkah ke tahap dueling ilahi, dan mengalahkan Raja Wu yang berkultivasi lebih tinggi. Penampilan Wu Yao dan Zhang Yunxiao telah memberinya pukulan keras di kepala, membuatnya mengerti bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Dia mungkin telah mencapai puncak di antara generasi muda surga Changsuan, tetapi surga Changsuan tidak mewakili dunia Tianyuan yang tak terbatas. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya aku masih belum bisa santai dalam latihanku. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengambil kembali 2 bagian dari berkat naga suci dari Wu Yao. Meskipun mereka saat ini berada di surga yang berbeda yang sangat berjauhan, waktunya pasti akan tiba ketika mereka akan bertemu lagi di masa depan. Persis seperti yang dikatakan Raja Wu, dalam pertarungan antara naga dan burung phoenix, hanya si pemakan yang akan hidup. Selama berkat naga suci tetap tidak lengkap, pertarungan sampai mati antara Wu Yao dan dia tidak dapat dihindari. Pertarungan hari ini telah dihentikan oleh Yao Yao, tapi bagaimana dengan yang berikutnya? Mustahil untuk selamanya menghindari perebutan berkat naga suci. Dan Zhao Yunxiao itu, rasa dingin melintas di kedalaman mata Zhou Yuan. Serangan licik Zhao Yunxiao telah sangat merusak bayangan perak dan hampir merenggut nyawa Zhou Yuan. Ini adalah hutang yang akan dia ingat dengan kuat. Yao Yao menatapnya dan tersenyum kecil. Namun, jangan meremehkan dirimu juga. Keunggulan Wu Yao atas kamu sebagian besar disebabkan oleh perbedaan lingkungan. Surga Hun Yuan memang surga kultivasi sejati yang jauh lebih luas dan tak terbatas dari surga Changwan. Ketika kamu kembali ke benua Changmang setelah melihat benua Shengzu dan sekte Changsuan, kamu secara alami akan merasa bahwa benua Changmang menjadi agak kecil. Itu sama untuk Wu Yao. Sebagai seseorang yang telah pergi ke surga Hun Yuan, dia memkamuk surga Changsuan dengan cara yang sama seperti kamu memkamuk benua Changmang. Zhou Yuan menatap ke ruang kosong saat dia bergumam, apakah surga Hun Yuan benar-benar kuat? Yao Yao dengan samar mengangguk ketika dia berkata, dunia Tianyuan dipisahkan menjadi 9 surga, ras suci memonopoli 4 surga, sedangkan 5 sisanya adalah rumah bagi banyak ras lainnya dan surga Hun Yuan adalah yang terkuat dari 5 surga. Selain itu, surga Hun Yuan selalu berada di garis depan dalam perjuangan panjang melawan ras suci. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa tanpa surga Hun Yuan, seluruh dunia Tianyuan akan lama ditaklukkan oleh ras suci. Semua makhluk hidup akan direduksi menjadi budak, membiarkan ras suci mempermainkan hidup mereka. Ras suci,
Zhou Yuan diam-diam merasa tegang. Dia bukan lagi anak laki-laki bodoh sejak saat itu dan sudah mulai belajar tentang kekuatan luar biasa dari ras suci misterius melalui beberapa teks lama di Sekte Changxuan. Selain itu, ada petunjuk bahwa faksi terkuat saat ini di surga Changxuan, Istana Suci, diam-diam didukung oleh ras suci. Istana Suci yang didukung oleh ras suci sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi penguasa surga Changxuan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya seluruh ras suci itu. Dan sebagai markas besar perlawanan terhadap ras suci, orang bisa melihat betapa kuatnya surga Hunyuan. Yao Yao tidak menjelaskan lebih jauh dan mengubah topik, meskipun kali ini bukan kemenangan penuh, kamu akhirnya berhasil memenuhi salah satu tujuanmu. Senyum muncul di wajah Zhou Yuan dan dia menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Raja Wu sudah mati dan tanpa pemimpinnya, kerajaan Wu besar tanpa kepala secara alami akan mengikuti. Tentu saja, itu akan menjadi akhir yang sempurna jika dia berhasil mengambil kembali 2 porsi berkat naga suci dari kerajaan Wu besar dan Wu Yao. Namun, memberantas kerajaan Wu besar akhirnya membebaskannya dari kekhawatirannya yang terus-menerus. Sedangkan pertarungan dengan Wu Yao hanya akan terjadi di masa depan. Selamat, Yao Yao menatap lurus ke arah Zhou Yuan. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia adalah seorang bocah lelaki lemah yang sangat ingin membuka blokir meridian-meridiannya untuk berkultivasi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang dulunya tidak mampu menemukan meridian-meridiannya akan mencapai ketinggian seperti itu setelah beberapa tahun. Zhou Yuan dengan bingung menatap ibu kota Zhou Agung untuk waktu yang lama sebelum dia tertawa kecil. Dia secara alami tahu bahwa dia memiliki beban berat pada saat dendam antara dia dan kerajaan Wu besar tercipta. Pada saat itu, Raja Wu telah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di mata Zhou Yuan, dan hanya memikirkan Raja Wu akan membuatnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Meskipun demikian, pemuda itu menolak untuk mundur atau menunjukkan rasa takut dan membuat janji besar yang tampaknya mustahil dipenuhi. Saat itu, bahkan ayahnya hanya menganggapnya sebagai omong kosong dari seorang anak yang belum dewasa. Namun, mata Zhou Yuan perlahan tertutup. Ayah, aku telah memenuhi janjiku. Benua Shengzu, Istana Suci, kekacauan utama seperti kristal perlahan-lahan muncul di hadapan kepala istana Sheng Yuan saat tatapannya yang tak terduga menatapnya dengan ketat. Kekacauan utama di dalam bola kristal tampak beriak pada saat ini. Tatapannya tampak menembus ruang itu sendiri saat Pemkamugan dari benua Changmang yang jauh memasuki matanya. Berkat naga suci benar-benar spesial. Meskipun berkat naga suci belum sepenuhnya berkumpul dalam satu tubuh, itu akhirnya menyatu di satu lokasi. Dapat dikatakan bahwa apa yang disebut takdir telah bergerak sedikit saat Wu Yao dan Zhou Yuan bertemu. Orang lain mungkin gagal mendeteksi ini, tetapi Tuan Istana yang menunggu, Sheng Yuan, telah menangkap momen ini dengan erat. Darah mengalir dari mata perak Tuan Istana Sheng Yuan, bahkan seseorang sekuat dia perlu membayar harga untuk mengorek rahasia takdir. Semakin banyak darah mengalir keluar dari pupilnya, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Kekacauan utama di dalam bola kristal beriak dengan keras. Pada saat tertentu, rasanya seolah-olah sungai waktu melambat untuk satu tarikan napas saat Pemkamugan kuno melintas dalam kekacauan utama. Cahaya perak mekar dari kedua mata kepala istana Sheng Yuan saat dia memuntahkan seteguk darah. Darah berputar di depannya, tampaknya berubah menjadi Pemkamugan dari masa lalu. Banyak sekte yang kuat tampaknya ada di dalamnya. Namun, petir dahsyat turun dari langit, benar-benar menghancurkan semua kehidupan di darat. Tuan Istana Sheng Yuan tidak bisa lagi menahan diri saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan langit sementara hasrat membara membanjiri matanya. Hahaha, Kep Suci Changxuan, akhirnya aku menemukanmu. Genesis Ki di sekitarnya mulai bergejolak sebelum dengan panik menyebar keluar, beriak ke seluruh surga Changxuan. Pada saat ini, ekspresi kebingungan muncul di wajah eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya di surga Changxuan. Karena mereka samar-samar merasakan sesuatu ketika kepala istana Sheng Yuan mengintip ke dalam bola takdir itu sendiri. Di Sekte Changxuan, saat mendiskusikan beberapa hal dengan para master puncak, wajah Master Sekte King Ying yang biasanya ramah tiba-tiba berubah pucat pada saat ini ketika gelombang Genesis Ki yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Di aula, Master Puncak Lianyi, Master Puncak Ling Jun dan yang lainnya melihat dengan waspada. Master Sekte King yang dengan erat mengepalkan tinjunya, menggigit keras saat dia dengan dingin berkata, "Aku akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan Sheng Yuan." Dia merencanakan untuk menemukan stempel suci Changxuan yang disembunyikan oleh guru.
Kata-kata ini segera menyebabkan ekspresi ngeri muncul di wajah para master puncak lainnya sebelum niat membunuh yang hampir menghentikan mata mereka. Seng Yuan berencana memulai perang di surga Changsuan. Nasib kerajaan Wu besar disegel setelah Raja Wu meninggal. Zhou Yuan menyebarkan berita kematian Raja Wu yang mengguncang seluruh kerajaan Wu besar, menyebabkan banyak moral pasukan yang masih bertahan dengan kepala keras di kota itu runtuh. Dengan demikian, tentara Zhou Agung dengan cepat menginvasi kerajaan Wu besar dalam rentang beberapa hari, mengubah bendera yang berkibar di setiap kota saat mereka lewat. Pada hari kelima, pasukan elit yang dipimpin oleh Zhou Qing akhirnya tiba di luar kota Wu Agung. Di luar kota, Zhou Qing dengan bingung menatap gerbang kota besar yang terbuka untuk waktu yang lama, ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Di belakangnya, Wei Changlan dan banyak jenderal tua begitu diliputi oleh emosi sehingga mata mereka menjadi merah. Disinilah rangkaian kekalahan mereka dimulai saat itu sampai mereka akhirnya dikejar jauh ke utara oleh Raja Wu. Saat itu, mereka melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumah. Meskipun mereka telah mendukung Zhou Qing selama ini, mereka sejujurnya tidak terlalu berharap untuk memulihkan kekaisaran Zhou Agung karena perbedaan kekuatan antara Wu besar dan kekaisaran Zhou Agung terlalu besar. Karena itu, hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan saat mereka muncul di luar kota Wu Agung sekali lagi. Serangan balik mereka begitu halus sehingga terasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Saya telah kembali, saat dia menatap kota yang sangat familiar. Bahkan mata Zhou Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat air mata mulai mengalir. Dia juga pernah percaya bahwa dia tidak akan pernah kembali ke kota ini. Pada saat ini, sorakan gemuruh meledak dari tentara di belakang mereka. Kebisingan bahkan mengguncang kota itu sendiri, menyebabkan tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke atas. Mereka tahu bahwa raja yang telah diusir oleh Raja Wu lebih dari belasan tahun yang lalu telah kembali lagi. Sosok Zhou Yuan muncul di tembok kota dan melayang menuju Zhou Qing di tengah tatapan fanatik dan hormat yang tak terhitung jumlahnya dari tentara. Ayah, Raja Wu sudah mati. Mulai sekarang dan seterusnya, kerajaan Wu besar tidak akan ada lagi di benua Changmang. Zhou Yuan memkamuk ke arah Zhou Qing dan tersenyum. Zhou Qing menatap putranya, beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melompat dari kudanya. Tangan kirinya membentur dadanya, ekspresi serius di wajahnya saat dia berteriak dengan suara menggelegar, "Pasukan, salut!" Di belakangnya, tentara Zhou Agung yang tak terhitung jumlahnya menghantam keras tinju mereka ke dada mereka saat sorakan memekakkan telinga meletus. Wei Changlan, Wei Qingqing dan banyak prajurit juga memberi hormat dengan takjub. Semuanya jelas memahami arti di balik tindakan Zhou Qing. Zhou Yuan pada dasarnya sendirian menyelamatkan kerajaan Zhou Agung dari kehancurannya. Jika bukan karena dia, Raja Wu akan menghancurkan kekaisaran Zhou Agung, dan pertumpahan darah berikutnya akan mewarnai tanah itu menjadi merah. Ketika Raja Wu tiba di kota mereka, semua orang, termasuk Zhou Qing, jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang bisa mereka lihat adalah bertempur sampai mati. Tidak ada yang mengharapkan pangeran mereka tiba di saat tergelap mereka dan menjadi sinar harapan terakhir bagi warga kekaisaran Zhou Agung yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa membayangkan emosi melonjak yang akan membanjiri hati mereka ketika mereka melihat Zhou Yuan muncul di sungai yang mengamuk. Zhou Yuan tercengang oleh tentara yang memberi hormat. Segera setelah itu, dia berkata tanpa daya, "Tidak perlu melakukan ayah ini, adalah tugas saya untuk melindungi warga negara kita sebagai Pangeran Zhou Agung." Mata Zhou Qing dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebanggaan saat dia menatap lurus ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Sebagai penyelamat warga kita, kamu pantas mendapatkan penghormatan ini. Dengan posisimu saat ini di antara orang-orang, kamu bahkan bisa menjadi Raja Zhou Agung." Zhou Yuan memaksakan tawa. Zhou Qing menghela nafas dan berkata, "Saya tahu bahwa standarmu telah menjadi lebih tinggi dan ambisimu telah tumbuh jauh lebih besar daripada sekadar raja dari kekaisaran Zhou besar yang kecil." Dia mengerti bahwa kerajaan Zhou besar terlalu kecil dan benua Changmang terlalu kecil. Mengingat bakat dan kekuatan Zhou Yuan saat ini, mustahil baginya untuk tinggal di Zhou Agung dan menjadi rajanya. Ayah masih dalam masa jayanya dan seharusnya tidak berpikir untuk turun tahta. Zhou Yuan terkekeh. Tinggal di kerajaan Zhou Agung bukanlah jalan yang dia cari. Setelah menyelesaikan masalah kerajaan Wu besar, dia tidak lagi khawatir. Selain kunjungan rumah sesekali di masa depan, sebagian besar waktunya kemungkinan besar akan dihabiskan di sekte Changsuan. Karena hanya di tempat yang lebih besar dia dapat terus tumbuh lebih kuat. Zhou Qing mengangguk.
dia secara alami mendukung aspirasi putranya. Zhou Qing menepuk pundak Zhou Yuan sebelum berbalik menuju ibu kota yang megah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo masuk kota. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh benua Changmang akan mengetahui bahwa Kekaisaran Zhou Agung telah kembali." Saat Zhou Qing memasuki ibu kota Wu Besar, kerajaan Wu Besar akhirnya menghilang dari dunia. Selama beberapa hari berikutnya, Zhou Qing dengan cepat mengirimkan beberapa perintah untuk mulai membersihkan sisa-sisa terakhir kerajaan Wu Besar. Meskipun mereka mencoba melawan, itu sia-sia karena kerajaan Wu Besar telah kalah. Kekaisaran yang berbatasan dengan kerajaan Wu Besar sangat sunyi. Biasanya, ketika sebuah kerajaan dihancurkan, kerajaan yang berbatasan akan mulai gelisah karena godaan untuk memperluas perbatasan mereka melalui kesempatan emas ini. Namun, kerajaan tetangga anehnya patuh dan berdiam diri kali ini. Terbukti, itu karena mereka mengerti bahwa Kekaisaran Zhou Agung memiliki seorang pangeran yang dapat mengalahkan seorang ahli tahap pertengahan dueling ilahi. Bahkan Raja Wu telah dikalahkan di tangannya. Kekuatan seperti itu sudah tak terkalahkan di benua Changmang. Terlebih lagi, pangeran dari kerajaan Zhou Agung ini juga adalah pemimpin dari sekte Changsuan Chosen. Dengan Titan yang mendukungnya, tidak ada lagi orang yang berani menyinggung kerajaan Zhou Agung saat ini. Zhou Yuan tidak segera pergi karena dia mengerti bahwa kerajaan Zhou Agung masih membutuhkan kehadirannya. Hanya setelah kekaisaran mendapatkan pijakannya, dia akan bergegas kembali ke sekte Changsuan. Zhou Qing menerima Qin Yu di ibu kota Wu Agung bersama Zhou Yuan. Setelah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, tentu saja dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menemani ibunya. Sementara Zhou Yuan menikmati kedamaian sementara, dia tidak menyadari gelombang besar yang menyapu banyak faksi puncak di surga Changsuan. Banyak eksistensi kuat yang biasanya dikultivasikan dalam pengasingan memasuki dunia sekali lagi. Upaya Master Istana Seng Yuan untuk mengorek rahasia surga secara alami terdeteksi oleh keberadaan yang kuat ini. Seng Yuan berencana untuk mendapatkan stempel suci Changsuan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar bagi banyak sekte besar. Patriark Changsuan telah mengendalikan stempel suci Changsuan saat dia menjadi penguasa surga Changsuan. Setelah kematiannya, stempel itu hilang dan tidak dapat ditemukan. Tidak peduli bagaimana semua orang mencoba, itu ternyata disembunyikan oleh Patriark Changsuan melalui cara-cara khusus. Saat ini, Kepala Istana Seng Yuan berhasil mengguncang rahasia surga dan merasakan lokasi Cape Changsuan Sein. Ini tidak diragukan lagi menyatakan ambisinya. Dia bermaksud untuk mendapatkan stempel dan menggunakannya untuk mengangkat dirinya ke tingkat berikutnya, untuk menjadi penguasa baru surga Changsuan. Ambisi seperti itu mirip dengan guntur tiba-tiba untuk sekte penguasa lainnya. Lagi pula, mereka tahu bahwa begitu Tuan Istana Seng Yuan menjadi penguasa surga Changsuan yang baru, Istana Suci akan menjadi penguasa sejati surga Changsuan. Sekte lain tidak punya pilihan selain tunduk. Dan ini jelas sesuatu yang tidak akan disukai oleh sekte penguasa lainnya. Oleh karena itu, beberapa individu yang lebih perseptif samar-samar dapat merasakan suasana tegang yang perlahan mulai menutupi surga Changsuan. Namun, suasana tegang ini tidak berlangsung lama sebelum sebuah berita meledak di surga Changsuan. Stempel suci Changsuan berada di tanah yang dibombardir oleh petir. Ibu kota Wu Besar, lebih dari sebagian istana Wu Agung telah dibakar habis oleh Wu Yao. Bangunan yang tersisa untuk sementara digunakan oleh Kekaisaran Zhou Agung. Ini juga tempat tinggal Qin Yu, Zhou Yuan dan Yao Yao. Di halaman yang tenang, Zhou Yuan duduk bersila di taman batu. Matanya tertutup rapat dan lingkaran kekacauan perlahan berputar di belakangnya, terus menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Latihannya berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia membuka matanya dan lingkaran cahaya di belakangnya berangsur-angsur memudar. Saya menjadi lebih sensitif terhadap Genesis Ki setelah memasuki tahap dueling ilahi. Zhou Yuan memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Dengan lingkaran cahaya dueling ilahi, tingkat penyerapan Genesis Ki telah melonjak dan efisiensi pelatihannya setidaknya 10 kali lebih besar selama tahap Alpha Origin. Namun, setelah beberapa hari berlatih, Zhou Yuan mulai merasakan kesulitan kultivasi di tahap dueling ilahi. Begitu seseorang melangkah ke tahap dueling ilahi, kemajuan dikaitkan dengan dueling ilahi seseorang. Dueling ilahi yang baru terbentuk tidak sempurna dan perlu dipoles terus-menerus oleh Genesis Ki untuk menyempurnakannya secara bertahap. Dueling Ki Zhou Yuan saat ini adalah dueling 9 surga yang mirip dengan membangun 9 domain terpisah. Kesembilan langit tidak terhubung satu sama lain dan sepertinya ada semacam penghalang misterius di antara mereka.
Hanya dengan menggunakan 9 langit ini mereka secara bertahap akan menyatu, yang juga akan mempersiapkannya untuk maju ke tahap kultivasi berikutnya, tahap matahari surgawi. Ketika dia membuka jalan ke surga baru, Genesis Ki dari 2 surga akan berintegrasi, menyebabkan meroketnya Genesis Ki-nya. Namun, yang paling menyusahkan para ahli dari tahap dueling ilahi adalah memoles setiap surga sepenuhnya dan akhirnya menggabungkan semuanya. Ini terlalu sulit. Zhou Yuan menghela napas panjang. Dia tidak mengendurkan latihan kultivasinya, tetapi penghalang antara langit pertama dan kedua masih sekokoh batu besar dan bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Tahap dueling ilahi membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk mendukungnya. Percuma hanya mengandalkan latihanmu sendiri. Sementara Zhou Yuan merasakan sakit kepala datang, dia mendengar suara yang jelas dan terdengar merdu. Zhou Yuan menoleh untuk melihat Yao Yao berdiri di dasar taman batu memegang tuntun. Di tahap dueling ilahi, ada sumber daya yang esensial dan tak tergantikan. Kamu pasti sudah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah juga, dan kamu seharusnya tahu apa itu, kan? Yao Yao tersenyum. Zhou Yuan merenung sejenak, dan kemudian mengeluarkan kata-kata, obat dueling ilahi. Sangat sulit untuk memoles dueling ilahi, tetapi beberapa harta memiliki kemampuan bawaan untuk memoles dueling ilahi. Harta ini dikenal sebagai obat dueling ilahi. Obat-obatan ini tidak berpengaruh pada tahap kultivasi selain tahap dueling ilahi, tetapi sangat berharga bagi para ahli tahap dueling ilahi. Namun, obat dueling ilahi sangat berharga. Jika seseorang ingin mengkonsumsi dalam jumlah besar untuk memoles dueling ilahi mereka, itu akan menjadi beban yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, banyak ahli dueling ilahi lebih suka meninggalkan kebebasan mereka untuk bergabung dengan klan atau sekte dengan imbalan obat dueling ilahi untuk pelatihan kultivasi. Mereka juga bisa menukar obat dueling ilahi di sekte Changxuan, tapi harganya tidak murah sama sekali. Zhou Yuan belum mencapai tahap dueling ilahi ketika dia meninggalkan sekte Changxuan, tetapi mengingat kontribusinya, bahkan jika dia menukar beberapa obat dueling ilahi, dia kemungkinan akan mendapatkan paling banyak selusin obat dueling ilahi tingkat rendah. Yao Yao mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk tas spasial yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba ada cahaya saat lusinan kotak batu giok terbang keluar dan melayang di depan Zhou Yuan. Kotak batu giok secara otomatis terbuka, memperlihatkan deretan bunga dan buah aneh yang memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Meskipun bentuknya aneh, masing-masing memancarkan Genesis Ki yang sangat murni dan kuat. Obat dueling ilahi, seru Zhou Yuan. Ini ditemukan di perbendaharaan Wu Agung. Ayahmu tahu itu akan berguna untuk kultivasimu, jadi memintaku untuk membawakannya untukmu. Yao Yao memiringkan kepalanya dan melanjutkan, sayangnya, mereka semua hanyalah obat dueling ilahi tingkat rendah, yang lainnya pasti telah digunakan oleh Raja Wu untuk menerobos ke tingkat menengah dueling ilahi. Wajah Zhou Yuan masih bersinar karena gembira. Ini sudah sangat bagus, dengan ini, kemajuan saya seharusnya meningkat pesat. Dia melemparkan jubahnya dan dengan senang hati menyimpan obat dueling ilahi ke dalam tas spasialnya. Melihat Zhou Yuan menyimpan obat-obatan, Yao Yao mengedipkan matanya dan berkata, karena kamu telah sepenuhnya mengambil berkah naga suci dari tubuh Wu Huang, kamu harus bersiap untuk naik ke tingkat kedua dari kitab suci naga leluhur. Setelah kamu mencapai tingkat kedua dari kitab suci naga leluhur, Ki Piton semestamu akan berevolusi menjadi dunia menundukkan Ki ular surgawi tingkat 7. Mata Zhou Yuan berkobar antusias saat dia menatap tajam ke arah Yao Yao. Dia telah berharap untuk menguasai dunia menundukkan Ki ular surgawi selama bertahun-tahun, hanya ketika dia mendapatkan kembali berkat naga suci dari Wu Huang, dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk mulai menguasainya. Ki Piton semesta yang dikultivasikan Zhou Yuan awalnya adalah Genesis Ki kelas 5 tetapi kemudian berkembang menjadi Omni Serpent Ki kelas 6 setelah dia mendapatkan kembali sebagian dari berkat naga suci dari Wu Huang. Namun, karena kehebatan kitab naga leluhur, bahkan Omni Serpent Ki kelas 6 tidak kalah sedikit pun dengan Genesis Ki kelas 7. Tapi saat Zhou Yuan menghadapi musuh yang lebih kuat, Ki Piton semesta tidak bisa lagi mendukung Genesis Ki mereka. Dengan demikian, memajukannya ke tingkat 7 dunia menundukkan Ki ular surgawi akan memungkinkan kekuatan tempur Zhou Yuan melonjak. Lagi pula, Omni Serpent Ki kelas 6 sudah sebanding dengan Genesis Ki kelas 7. Bukankah itu berarti bahwa Omni Ki kelas 7 dunia menundukkan Ki ular surgawi tidak akan kalah dari Genesis Ki kelas 8? Zhou Yuan percaya bahwa Genesis Ki tingkat 8 akan menjadi harta karun utama bagi sekte utama surga Changxuan dan tidak akan pernah diberikan kepada orang luar. Namun,
Mengubah ki ular omni miliknya menjadi dunia menundukkan ki ular surgawi bukanlah proses yang sederhana. Itu sangat rumit dan dia harus mengandalkan Yao Yao untuk bimbingan. Yao Yao tersenyum, evolusi kitab naga leluhur tidak sulit, kamu hanya memerlukan beberapa bahan untuk membantumu. Namun, Zhou Yuan mau tidak mau merasa tidak nyaman saat mendengar ini. Benar saja, gulungan giok melesat ke arah Zhou Yuan dengan jentikan jari Yao Yao. Zhou Yuan menangkapnya. Indera rohnya tersapu saat ratusan materi aneh mengalir ke dalam pikirannya. Dia telah melihat beberapa dari mereka di paviliun permata berkilauan sebelumnya, tidak ada yang murah. Tetapi ada lebih banyak lagi yang belum pernah dia dengar atau lihat. Ini berkali-kali lebih rumit daripada tingkat pertama kitab naga leluhur. Setelah kamu mengumpulkan semua bahan ini, ikuti metode di gulungan giok untuk menyempurnakannya sebelum menggabungkan produk dengan genesis kimu. Kemudian secara alami akan berkembang menjadi dunia menundukkan ki ular surgawi. Wajah Zhou Yuan sedikit gelap, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan semua ini. Tampaknya dunia menaklukkan ular surgawi ki akan memakan waktu lama. Yao Yao memutar matanya dan menepuk tas spasialnya lagi, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, masing-masing berisi objek di dalamnya. Saya telah mempersiapkan sebagian besar dari mereka selama beberapa tahun terakhir di Sekte Changsuan. Tapi masih ada beberapa yang hilang yang harus kau dapatkan sendiri. Zhou Yuan tertegun melihat materi yang melayang di depannya saat perasaan hangat mengalir di hatinya. Ternyata Yao Yao telah membantunya mempersiapkan diri tanpa sepengetahuannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan materi. Itu benar, Yao Yao tiba-tiba berkata, tampaknya ada banyak ahli asing di benua Changmang akhir-akhir ini. Dari informasi yang diterima ayahmu, kemungkinan besar mereka berasal dari benua Shengzhou. Zhou Yuan mengerutkan kening, mengapa mereka datang ke benua Changmang? Di mata orang-orang di benua Shengzhou, benua Changmang adalah tempat jauh dan terpencil yang bahkan tidak layak untuk dikunjungi. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Ini, aku tidak tahu, kerajaan lain di benua Changmang juga diganggu oleh kekuatan asing itu. Tetapi karena kekuatan dan latar belakang mereka, tidak ada yang berani menentang mereka. Zhou Yuan mengangguk, kekuatan keseluruhan dari benua Shengzhou jauh lebih besar daripada benua Changmang, di mana bahkan seorang ahli dueling ilahi dapat disebut sebagai keberadaan yang maha kuasa. Di benua Shengzhou, seorang ahli dueling ilahi hanya akan dianggap elit di faksi. Oleh karena itu, kerajaan di benua Changmang tidak akan berani menyinggung orang luar tersebut. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mengendalikan apa yang mereka lakukan di tempat lain. Tapi lebih baik mereka tidak datang ke Kekaisaran Zhou Agung. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Sebagai pemimpin Chosen dari Sekte Changsuan, Zhou Yuan bukanlah orang tanpa latar belakang. Namun, saat suaranya turun, raungan sirene yang melengking tiba-tiba terdengar di tengah kota. Seluruh ibu kota jatuh ke dalam kekacauan. Tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya memkamuk ke kejauhan, hanya untuk melihat banyak siluet melesat melintasi langit. Siluet itu memancarkan gelombang genesis ki yang kuat, dan ada lingkaran cahaya yang melayang di belakang masing-masing. Suara gemuruh menggelegar sebelum sosok itu tiba. Siapa penguasa kerajaanmu? Kami telah datang jauh-jauh ke sini, jadi cepatlah serahkan obat dueling ilahi di perbendaharaan kalian untuk memastikan keselamatan kalian. Itu adalah suara yang sangat arogan. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap saat mendengar ini. Orang bodoh macam apa yang berani datang ke rumahnya dan menimbulkan masalah? Ketika siluet muncul di atas ibu kota, tekanan genesis ki yang kuat menyelimuti area tersebut, menyebabkan seluruh kota bergetar. Banyak orang memkamugi sosok itu dengan ngeri, kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat lingkaran cahaya tempat tinggal ilahi di belakang mereka. Seorang ahli dueling ilahi adalah eksistensi maha kuasa di benua Changmang dan saat ini ada lebih dari 20 dari mereka yang hadir. Kekuatan gabungan dapat dengan mudah menghancurkan suatu negara. Mengapa begitu banyak ahli dueling ilahi muncul? Mungkinkah mereka datang untuk membalaskan dendam kerajaan Wu besar? Jika itu masalahnya, kerajaan Zhou Agung akan berada dalam bahaya besar. Banyak bisikan terkejut menyebar. Kerajaan Wu besar baru-baru ini diambil alih oleh kerajaan Zhou Agung. Dan hati warga masih sedikit tidak pasti. Masih ada beberapa pendukung setia Wu Agung yang tidak berani memberontak secara terbuka melawan kerajaan Zhou Agung secara langsung. Dengan kedatangan para ahli dueling ilahi ini, para loyalis Wu Agung akan dengan senang hati dengan hayalan bahwa mereka ada di sini untuk membalaskan dendam kerajaan Wu besar. Lagi pula, bukankah pangeran kerajaan Wu Huang memiliki status yang agak tinggi di Istana Suci? Di depan istana, Zhou King memimpin sekelompok jenderal keluar dari istana.
ekspresi mereka mau tidak mau berubah ketika mereka melihat banyak sosok melayang di udara. Tekanan menindas yang diberikan oleh sekelompok besar ahli dueling ilahi jelas sangat menakutkan. Mengapa para ahli dueling ilahi ini datang ke sini? Wei Changlan berpaling ke Zhou Qing dengan wajah ketakutan. Wajah para jenderal lainnya juga diliputi kekhawatiran. Mereka tahu bahwa Kekaisaran Zhou Agung tidak mampu menahan kekuatan selusin ahli dueling ilahi. Saya pernah mendengar bahwa banyak ahli asing telah tiba di benua Changmang baru-baru ini. Wajah Zhou Qing menjadi serius, tapi kemungkinan besar mereka tidak ada di sini untuk kerajaan Wu besar. Kerajaan Wu besar semata-mata tidak memiliki pengaruh seperti itu. Namun, tetap saja bukan hal yang baik bagi sekawanan serigala untuk datang ke padang rumput tempat tinggal sekawanan domba. Kekaisaran Zhou Agung baru-baru ini mengambil alih Kekaisaran Wu besar, dan hati warga masih ragu-ragu. Jika beberapa ahli dueling ilahi dari luar diizinkan untuk menginjak-injak kerajaan Zhou Agung, akan lebih sulit untuk memenangkan hati orang-orang di masa depan. Dengan pikiran-pikiran ini berpacu di benaknya, Zhou Qing melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Saya adalah Raja Zhou Agung. Zhou Qing, rakyat Zhou Agung merasa terhormat dengan kehadiran Anda sekalian. Jika Anda tidak keberatan, silakan mampir dan izinkan kami melakukan tugas kami sebagai tuan rumah. Seorang pria jangkung kurus berdiri di depan kelompok. Dia menyeringai pada Zhou Qing dan berkata, Raja Zhou, kami dari Paviliun Awan Surgawi di benua Shengzhou dan saya Gu Zong. Lupakan tugasmu sebagai tuan rumah. Alasan kita sejauh ini adalah untuk meminta beberapa obat dueling ilahi. Tolong jangan membuat hal-hal menjadi sulit. Zhou Qing menjelaskan, kamu mungkin tidak tahu tapi Kekaisaran Zhou Agung baru menyelesaikan perang. Kami mungkin memiliki beberapa obat biasa tetapi kami benar-benar tidak memiliki obat dueling ilahi. Pria jangkung kurus bernama Gu Zong tidak berkata lagi saat dia menyipitkan matanya sementara sudut mulutnya melengkung ke atas dengan senyuman dingin. Dia mendorong telapak tangannya, mengirimkan semburan genesis Qi yang mengamuk yang langsung menghancurkan istana di belakang Zhou Qing. Pakar dueling ilahi lainnya tertawa terbahak-bahak. Ada juga banyak pejabat Wu Agung sebelumnya yang hadir selain para jenderal Zhou Agung. Mata mereka berkedip dalam pikiran ketika mereka menyaksikan adegan ini. Istana itu bukan satu-satunya yang telah dihancurkan oleh serangan itu, tetapi juga bangunan Kekaisaran Zhou Agung yang baru-baru ini dibangun di bekas Kekaisaran Wu besar. Setelah menghancurkan istana, Gu Zong dengan acuh tak acuh berkata, pikirkan lagi sebelum kamu menjawab. Kami melewati kerajaan lain dalam perjalanan kami ke sini, tetapi raja di sana tidak mampu memahami apa yang baik untuknya. Pada akhirnya Kekaisaran dibiarkan tanpa raja mereka. Wajah Zhou Qing menjadi gelap. Pihak lain jelas telah menghancurkan istana untuk mempermalukannya dan berbicara dengan nada suara yang jelas mengancam. Wei Changlan dan yang lainnya sama-sama marah, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena takut memicu niat membunuh para ahli dueling ilahi. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu besar. Ekspresi Zhou Qing dengan cepat berfluktuasi. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Masih ada beberapa obat dueling ilahi di kerajaan Zhou Agung yang bisa mereka gunakan untuk mengusir kawanan serigala ini. Namun, tepat ketika Zhou Qing membuka mulutnya untuk berbicara, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Saya bertanya-tanya preman macam apa yang datang. Ternyata dari anggota Paviliun Awan Surgawi. Zhou Qing, Wei Changlan, dan yang lainnya berbalik dengan terkejut dan menemukan Zhou Yuan berdiri di atas gedung lain. Yuaner, kerutan khawatir melintas di wajah Zhou Qing. Jelas tidak ingin Zhou Yuan muncul. Bagaimanapun, dia tidak mengetahui status Zhou Yuan di Sekte Changsuan, dan ada banyak praktisi panggung dueling ilahi di sisi lain. Tidak baik jika mereka marah. Di langit, Gu Zong dan yang lainnya tercengang sesaat sebelum tatapan mereka mengunci Zhou Yuan satu persatu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari kerajaan kecil yang menyedihkan akan berani berbicara menentang mereka. Oh, kamu juga seorang praktisi dueling ilahi. Gu Zong mempelajari Zhou Yuan dengan terkejut sebelum dia tersenyum. Wah, kamu cukup berbakat untuk mencapai tahap dueling ilahi di usiamu. Jangan membuat kesalahan karena beberapa obat Divine Dueling. Zhou Yuan tersenyum, di benua Shengzhou, Paviliun Awan Surgawi tidak sombong seperti kalian. Ekspresi Gu Zong membeku. Dia menatap Zhou Yuan dan bertanya, siapa kamu? Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah ahli dueling ilahi setempat. Ada beberapa ahli dueling ilahi di Kekaisaran yang telah mereka lewati di sepanjang jalan. Tetapi di hadapan Paviliun Awan Surgawi, para ahli dueling ilahi itu semua gemetar dan tidak berani berbicara. Zhou Yuan melirik mereka, menyatakan dengan tenang, pemimpin Chosen Sekte Changsuan, Zhou Yuan.
Ekspresi mengejek para ahli dueling ilahi membeku mendengar pernyataan ini sebelum mereka berseru. Pemimpin Chosen Sekte Changsuan, Zhou Yuan. Mungkinkah Zhou Yuan yang sama yang menyebabkan keributan sebelumnya? Para ahli dueling ilahi saling memkamuk dengan cemas. Mereka tidak menyangka pemimpin Chosen dari Sekte Changsuan muncul di sebuah kerajaan kecil. Guzong juga terkejut. Dia pernah mendengar tentang Zhou Yuan sebelumnya. Pertempuran antara Sekte Changsuan dan Istana Suci telah membuat Zhou Yuan menjadi pusat perhatian semua faksi benua Shengzu. Tapi ini semua yang diketahui Guzong. Dia tidak tahu tentang asal spesifik Zhou Yuan. Tinggi di langit, para ahli dueling ilahi yang awalnya angkuh dan sombong tiba-tiba menahan diri. Mereka secara alami tidak akan takut jika Zhou Yuan adalah seorang ahli dueling ilahi biasa. Tetapi dia memiliki identitas lain, pemimpin Chosen dari Sekte Changsuan. Di belakangnya berdiri Sekte Changsuan, salah satu sekte penguasa yang tidak bisa dibandingkan dengan pavilion awan surgawi sama sekali. Zhou King menghela nafas lega melihat pemkamugan ini. Dia terkejut mengetahui bahwa Zhou Yuan memiliki reputasi di benua Shengzu dan bahkan dapat menghalangi begitu banyak ahli dari tahap dueling ilahi. Sementara suasana berubah tegang, mata Guzong berkilat saat dia mendesah kecil. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi rintangan yang begitu berduri di benua kecil dan tidak penting ini. Namun, meskipun Guzong agak waspada dengan identitas Zhou Yuan, dia tidak terlalu takut padanya karena sikap pavilion awan surgawi lebih condong ke Istana Suci. Selain itu, dia adalah seorang ahli tahap dueling ilahi yang berpengalaman, yang telah mencapai tahap dueling ilahi menengah. Sementara Zhou Yuan baru-baru ini mencapai tahap dueling ilahi dan secara alami adalah seseorang yang tidak perlu dia takuti. Karena itu, dia memasang senyum palsu dan berkata, "Jadi kamu adalah murid terhormat dari Sekte Changsuan, itu hanya kesalahpahaman, kami akan pergi." Namun, sebuah pikiran kejam muncul di benaknya, dia harus melakukan pembunuhan gila-gilaan di perbatasan kerajaan Zhou Agung sebelum dia pergi untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Zhou King, Wei Changlan dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat gerombolan serigala akan pergi. Namun, di atas aula, mata Zhou Yuan menyipit saat suaranya terdengar. "Kamu menghancurkan istana kerajaan Zhou Agung dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja?" Guzong, yang hendak pergi dengan kelompoknya, tiba-tiba berhenti karena Zhou Yuan. Dia dengan muram menatap Zhou Yuan dan memaksakan senyum. "Chosen Zhou Yuan, itu hanya salah paham, tidak perlu terlalu jauh kan?" Pada saat yang sama, matanya berkilat marah. Zhou Yuan benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. "Saya sudah mundur, tapi dia masih punya sikap agresif dan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Chosen dari Sekte Changsuan akan membuatnya takut?" Tidak ada riak emosi di mata Zhou Yuan. Kekuasaan Zhou Agung baru saja mengalahkan kehancuran Wu besar, yang berarti sangat penting untuk membangun otoritas pada saat itu. Sekelompok orang telah menghancurkan aula besar pada saat mereka baru saja tiba. Ini sama dengan menginjak-injak harga diri yang telah dikembangkan oleh kerajaan Zhou Agung. Orang lain pasti akan memiliki pemikiran yang aneh ketika mereka melihat ini, yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan kerajaan Zhou Agung. Zhou Yuan tidak bisa tinggal bersama kerajaan Zhou Agung selamanya, jadi dia ingin membantu Zhou King untuk menstabilkan pemerintahannya. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang luar yang datang ke benua Changmang. Guzong dan yang lainnya hanyalah sebagian kecil dari mereka. Orang-orang itu tidak peduli dengan kerajaan di benua Changmang dan menyebabkan kekacauan besar di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, Zhou Yuan merasa perlu melakukan sesuatu untuk menjaga keamanan wilayah kerajaan Zhou Agung. Misalnya, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dan Guzong dan yang lainnya adalah ayam terbaik. Serahkan lebih dari 50 obat dueling ilahi tingkat rendah, dan aku bisa melupakan masalah ini, Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Zhou King, Wei Changlan dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar ini. Zhou Yuan ingin mereka memberi kompensasi kepada mereka dengan 50 obat dueling ilahi tingkat rendah untuk aula istana. Harus dikatakan bahwa tidak banyak yang ada di perbendaharaan kerajaan Wu besar. Di dataran tinggi, wajah Guzong dan yang lainnya menjadi gelap saat mendengar ini. "Kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Chosen Zhou Yuan, saya menyarankan Anda untuk bersikap realistis." "Jadi maksudmu, kamu tidak akan memberikan kompensasi kepada kami?" Zhou Yuan bertanya dengan acuh tak acuh. Guzong menyilangkan tangannya. "Aku tidak akan memberimu kompensasi. Apa yang bisa kamu lakukan?" Zhou Yuan baru saja mencapai tingkat awal dari tahap dueling ilahi dan sendirian. Sementara pihak lain memiliki 20 ahli dueling ilahi.
Guzong benar-benar tidak mengerti dari mana Zhou Yuan mendapatkan keberanian untuk memerasnya dalam situasi itu. Bocah ini berbakat, tapi dia menjadi bodoh karena terlalu banyak berlatih. Pakar dueling ilahi lainnya di belakang Guzong juga mencibir dengan dingin. Zhou Yuan mengangguk, lalu dia menoleh ke istana dan berteriak, "Buka pintunya, lepaskan Tuntun." Suaranya baru saja jatuh ketika raungan binatang buas yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, sementara aura ganas naik ke langit. Segera setelah itu, semua orang melihat seberkas cahaya keemasan melesat dari belakang istana. Di dalam cahaya keemasan itu ada monster yang agung dan misterius. Cahaya hitam berlama-lama di sekitar mulutnya yang besar, dan sisik emas di sekujur tubuhnya berkilau di bawah sinar matahari. Tuntun meraung ke langit seperti gemuruh guntur. Ketika Tuntun mengaktifkan bentuk tempurnya, ukuran tubuhnya menjadi berkali-kali lipat, menyerupai gunung kecil. Saat dia menelan dan memuntahkan cahaya hitam, Genesis Ki dari alam semesta juga terserap tanpa henti ke dalam mulutnya. Tak lama setelah terobosan misterius Yao Yao, Tuntun juga tiba-tiba mendapat terobosan. Dia awalnya berasal dari garis keturunan yang misterius dan kuat, dan dengan pertumbuhannya, kekuatannya juga menjadi semakin menakutkan. Kemunculan Tuntun menyebabkan perubahan drastis pada ekspresi wajah Guzong dan yang lainnya. Mereka semua menatap Tuntun dengan ekspresi ngeri, merasakan gelombang tekanan luar biasa keluar dari tubuhnya. Binatang iblis macam apa itu? Mengapa itu mengeluarkan tekanan yang begitu menakutkan? Wajah Guzong terus berubah. Dia berada di tahap dueling ilahi menengah. Tetapi meskipun demikian, dia masih merasakan perasaan tertindas. Monster misterius di depan mereka jelas bukan monster Genesis biasa. Sementara dia berdiri dengan bingung, Tuntun sudah meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melaju ke arah Guzong. Cakar tajamnya yang terbungkus cahaya hitam merobek kekosongan, mengarah ke Guzong. Angin menderu yang mengerikan juga membuat Guzong sadar bahwa dia harus memusatkan seluruh perhatiannya. Genesis Ki-nya meledak dengan dahsyat saat dua lingkaran cahaya dueling ilahi muncul di belakangnya. Tinjunya, terbungkus Genesis Ki yang mengamuk, membanting ke arah cakar yang tajam. Genesis Ki yang kejam mengamuk, tubuh Tuntun tidak bergerak sedikit pun. Tetapi Guzong dipukul dengan keras dan ditembak mundur dengan keras, tinjunya berlumuran darah, dan tangannya hampir robek. Guzong terluka parah dalam satu serangan, wajahnya berubah secara dramatis dalam sekejap, dan para ahli dueling ilahi lainnya juga menjadi pucat. Mundur, Guzong tanpa ragu meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Zhou Yuan berani bersikap tidak sopan kepada mereka. Ternyata dia memiliki binatang iblis yang begitu menakutkan dan misterius. Yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi ketika mereka melihat situasinya dan melarikan diri. Namun, tubuh mereka baru saja bergerak ketika kekuatan tak terlihat turun dari langit, seperti gunung, dan langsung menekan tubuh mereka sampai mereka membeku. Bahkan Guzong tidak bisa bergerak. Mereka mendongak dengan ngeri melihat seorang gadis cantik bergaun biru, berdiri tanpa alas kaki di langit dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Dan tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan roh yang sangat menakutkan. Guzong merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Binatang iblis yang misterius sudah sangat sulit untuk dihadapi. Dia tidak mengharapkan gadis kuat lain yang memiliki kekuatan roh yang menakutkan muncul. Tuntun datang meraung, cakarnya melesat melintasi langit dengan aura jahat yang mengguncang bumi. Wajah Guzong pucat pasi saat dia berteriak dengan suara melengking. "Chosen Zhou Yuan, kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dengan obat dueling ilahi." Cakar berhenti agak jauh dari Guzong, tetapi embusan angin kencang masih bertiup, merobek banyak luka di wajah Guzong. Zhou Yuan menjawab dengan santai, "Jika kamu memberi kompensasi sekarang, maka Anda harus memberikan 100 obat dueling ilahi." Guzong hampir memuntahkan seteguk darah saat mendengarnya. 100 obat dueling ilahi tingkat rendah juga sangat berharga bagi mereka. Mereka hanya memperoleh 60 setelah memeras begitu banyak kerajaan. Bagaimana mereka bisa memberi kompensasi kepada mereka dengan begitu banyak? Namun, melihat Tuntun melebarkan mulutnya, dia tidak berani menolak. Dia mengatupkan giginya dan menggerutu, "Baik." Suaranya memudar, begitu pula kekuatan roh yang luar biasa. Kemudian mereka dipaksa ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Zhou King, Wei Changlan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka saling bertukar pekamuk satu sama lain, menelan seteguk air liur. Jelas bahwa mereka tidak menganggap Zhou Yuan begitu ganas dan dapat menekan 20 ahli dueling ilahi sekaligus. Pejabat kerajaan Wu besar, yang matanya berkedip sebelumnya, juga membeku ketakutan dan tidak berani melahirkan pikiran lain.
mereka sekarang mengerti bahwa, dengan Zhou Yuan, Kekaisaran Zhou Agung akan jauh lebih stabil daripada Kekaisaran Wu Besar. Di bawah pengawasan Yao Yao dan Tuntun, Guzong dan yang lainnya mengeluarkan dan menyerahkan total 100 obat dueling ilahi. Guzong dipenuhi dengan penyesalan. Dia hanya merusak aula utama untuk menunjukkan kekuatannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini malah menjadi alasan bagi Zhou Yuan untuk melancarkan serangan. Zhou Yuan mengibaskan lengan bajunya, dan mengeluarkan 20 obat dueling ilahi. Dia melemparkannya ke udara dan membaginya dengan Tuntun, yang menelannya dengan puas ke dalam perutnya. Dia menyimpan sisanya, menatap Guzong dan yang lainnya, dan memperingatkan, jika kamu menerima tawaran itu sebelumnya, itu akan menjadi setengah lebih sedikit dari sekarang. Guzong dan yang lainnya memaksakan senyum dan mengangguk, tetapi mengutuk hati mereka. Itu hanya aula istana yang rusak, tetapi mereka harus memberi kompensasi kepada mereka dengan 100 obat dueling ilahi. Mengingat harga obat ini, mereka bisa membeli 100 kota dengan jumlah itu. Chosen Zhou Yuan, bisakah kita pergi sekarang? Guzong tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Zhou Yuan tersenyum, belum, ada hal yang ingin aku tanyakan. Saya baru-baru ini berada di benua Changmang, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak pakar asing yang datang ke benua Changmang? Guzong tidak berusaha menyembunyikan apapun karena itu bukan rahasia. Sebenarnya bukan hanya benua Changmang, benua lain juga sedang dijelajahi oleh orang lain. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dikatakan bahwa Master Istana Seng Yuan dari Istana Suci membongkar rahasia yang hanya diketahui oleh surga dan menemukan petunjuk dari stempel suci Changsuan. Masalah ini telah menyebar, dan semua kekuatan dengan panik mencarinya sekarang. Ekspresi Zhou Yuan berubah secara dramatis ketika dia mendengar ini, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Stempel suci Changsuan, matanya berkedip cepat. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi setelah dia pergi dari benua Sengzu. Selain itu, dia tahu betul bahwa 3 rune suci di dalam dirinya berasal dari stempel suci Changsuan. Jika stempel jatuh ke tangan Master Istana Seng Yuan, maka itu juga berarti dia akan dapat mendeteksi keberadaan rune suci. Saat itu terjadi, Seng Yuan pasti akan datang untuknya. Selain itu, bukan hanya Seng Yuan, seperti kata pepatah, memiliki cincin giok akan membuat seseorang mendapat masalah. Pikiran dikendalikan oleh begitu banyak keberadaan yang menakutkan, membuat Zhou Yuan merasakan hawa dingin yang mengalir dari telapak kakinya langsung ke kepalanya. Itu membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Bab 716, Tanah Tersambar Petir. Menonton Guzong dan yang lainnya pergi, ekspresi serius yang tak terduga muncul di wajah Zhou Yuan. Dia berulang kali menggumamkan petunjuk tentang stempel suci Changsuan yang disebutkan Guzong. Ini benar-benar menyusahkan. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia memiliki 3 rune suci. Jadi jika stempel suci Changsuan jatuh ke tangan orang lain, mereka akan dapat mendeteksi keberadaan rune suci di tubuhnya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan stempel, pikiran pertama mereka harus mengembalikan stempel. Oleh karena itu, rune suci yang dimilikinya pasti akan diambil kembali. Mengingat kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa melawan keberadaan level itu? Aroma manis tercium saat Yao Yao mendarat di sebelah Zhou Yuan. Surga Changsuan kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar. Keterkejutan yang ditimbulkan oleh kemunculan stempel suci Changsuan tidak terbayangkan. Apakah itu Istana Suci, Sekte Changsuan atau sekte besar lainnya? Semua orang pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Perang yang bisa pecah akan jauh lebih besar daripada pertempuran antara para murid Istana Suci dan Sekte Changsuan. Itu benar-benar bisa menghancurkan dunia. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja menyelesaikan masalah kerajaan Wu besar dan berpikir bahwa dia bisa sedikit santai. Tetapi tanpa diduga peristiwa besar lainnya akan terjadi. Tentu saja, jika dia tidak membawa 3 rune suci, dia tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan stempel suci Changsuan karena itu bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan orang di levelnya. Sayangnya tidak ada. Jika apa yang harus dilakukan, Zhou Yuan merasakan sakit kepala datang. Bagaimanapun, kita harus memperhatikan petunjuk apapun tentang stempel terakhir. Jika memungkinkan, kita harus menemukannya terlebih dahulu dan mendapatkannya. Saya lebih suka Sekte Changsuan memiliki objek itu daripada membiarkannya jatuh ke tangan Istana Suci. Yao Yao menggerakkan bibir merahnya dan menjelaskan. Setelah Master Istana Seng Yuan memperoleh stempel suci Changsuan, dia akan menjadi Master Surga dari Surga Changsuan, dan tak seorang pun di negeri ini yang dapat menghentikannya. Ketika itu terjadi, Master Istana Seng Yuan pasti akan mengejar Zhou Yuan.
yang saat ini memiliki 3 rune suci. Ditambah dengan beberapa dendam sebelumnya, Master Istana Seng Yuan bahkan lebih mungkin menggunakan kesempatan untuk membunuh Zhou Yuan, dan bahkan kerajaan Zhou Agung dapat terpengaruh. Dan jika stempel suci Changsuan jatuh ke tangan Sekte Changsuan, maka Zhou Yuan setidaknya memiliki cara untuk mundur. Tapi tidak mudah menemukan petunjuk, tanah yang disambar petir, di mana petir pernah menyambar sebelumnya, petunjuknya terlalu luas, belum lagi benua lain, sekalipun benua Changmang, banyak tempat yang memenuhi syarat ini. Dia merenung sejenak, lalu melompat dan mendarat di depan Zhou King. Wei Changlan, Raja Racun Hitam dan yang lainnya segera membungkuk dengan hormat kepada Zhou Yuan dengan kagum di mata mereka. Kejutan yang diberikan Zhou Yuan kepada mereka ketika dia memaksa begitu banyak ahli dueling ilahi mundur terlalu besar. Harus dikatakan bahwa kekuatan dari begitu banyak ahli dueling ilahi sudah cukup untuk menghancurkan negara. Tetapi mereka masih kalah melawan Zhou Yuan dan tidak punya pilihan selain mundur. Jelas kekuatan menakutkan macam apa yang dikendalikan Zhou Yuan. Zhou Yuan sekarang adalah makhluk paling kuat yang diandalkan oleh Kekaisaran Zhou Agung. Selama Zhou Yuan ada, kerajaan Zhou Agung akan terus ada. Zhou King menatap wajah muda Zhou Yuan, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Pemuda yang meninggalkan rumah tanpa sadar telah menjadi cukup kuat untuk mendukungnya. Itu membuatnya senang sekaligus bangga. Yuaner, orang-orang itu tidak akan menghancurkan di mana-mana sebagai pembalasan kan? Zhou King melirik ke arah mereka pergi dan bertanya dengan suara khawatir. Kekaisaran Zhou Agung baru saja menguasai Kekaisaran Wu besar, dan situasinya masih tidak stabil. Jadi jika para ahli dueling ilahi itu memulai kekacauan, itu akan menyebabkan keresahan besar. Mereka tidak punya nyali. Zhou Yuan tersenyum. Meskipun dia telah melukai Gu Zong dan yang lainnya, mereka juga harus memiliki kesadaran diri bahwa jika mereka membalas tanpa pekamuk bulu, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan obat Divine Dueling lagi. Melihat ekspresi tenang di wajah Zhou Yuan, Zhou King juga santai. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Oh, Zhou King agak terkejut. Jarang kamu perlu meminta bantuan saya, cepat beritahu saya apa yang mengganggumu. Saya ingin meminta ayah untuk membantu saya menyelidiki dan menemukan semua tempat di benua Changmang tempat petir menyambar. Di mana petir menyambar? Zhou King mengerutkan alisnya dengan cemberut. Pasti ada banyak, lagi pula itu tidak umum, tapi juga tidak jarang. Apakah ada tempat yang sangat istimewa? Zhou King berkata dengan suara yang dalam, saya akan meminta seseorang menyelidikinya. Raja Racun Hitam tiba-tiba menyela dengan senyum yang memikat. Yang mulia, jika itu adalah tempat di mana petir menyambar, saya tahu tempat yang harus dianggap sangat istimewa. Oh, saya tidak tahu apakah yang mulia ingat tempat kita bertemu, Raja Racun Hitam tersenyum. Mata Zhou Yuan langsung berbinar, maksudmu? Blackwater. Ketika dia meninggalkan ibu kota kerajaan Zhou besar, tempat pertama dia pergi untuk berlatih adalah Blackwater. Pada saat ini, Yao Yao juga mendarat dengan tuntun di pelukannya. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya yang cantik saat dia berbisik, apakah kamu ingat sekte boneka pertempuran? Zhou Yuan mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak ingat, bayangan peraknya ditemukan di sana. Apakah kamu ingat bayangan sisa yang kita lihat di istana bawah tanah sekte boneka pertempuran? Jantung Zhou Yuan berdebar kencang saat ingatan itu muncul kembali di benaknya. Para jenius yang dibanggakan dari ras suci telah mati di sana. Saya pastikan tempat ini sebagai tanah berdosa yang akan menerima hukuman suci. Semua kehidupan dalam radius 80.000 mil akan dihancurkan. Dalam bayang-bayang sisa istana bawah tanah, suara kekejaman membawa hukuman petir yang menghancurkan semua sekte yang ada di Blackwater pada zaman kunomor. Di sanalah dia pertama kali mengetahui tentang keberadaan ras suci. Selama bertahun-tahun, dia juga belajar dari buku-buku kuno sekte Changsuan bahwa di zaman kuno, mayoritas surga Changsuan berada di bawah kendali ras suci. Tetapi kemudian, setelah banyak konflik, Patriark Changsuan menonjol dan akhirnya memenangkan stempel suci Changsuan, menjadi master surga, jadi ras suci harus mundur dari surga Changsuan. Dan petir hukuman kehancuran di Blackwater seharusnya terjadi sebelum Patriark Changsuan memperoleh Cape Changsuan Sein. Jadi, tanah yang berdosa memang bisa dianggap sebagai tanah tempat petir menyambar. Mata cerah dan jernih Yao Yao beralih ke Zhou Yuan, itu memang tempat yang sangat misterius. Zhou Yuan mengangguk, itu memang sangat misterius, itu adalah tempat ras suci memerintah, dan biasanya berbicara, banyak ahli takut untuk mengingat dan berinteraksi dengan tempat seperti itu. Itu adalah titik buta banyak orang. Lalu, ketika Patriark Changsuan meninggal,
Apakah dia akan dengan sengaja menyembunyikan segel suci Changsuan di tempat yang disebut tanah berdosa? Dengan pemikiran ini, hati Zhou Yuan mulai berpacu, karena dia merasa memang ada kemungkinan itu. Mata Zhou Yuan bertemu dengan mata Yao Yao, memperhatikan keheranan di mata masing-masing. Sepertinya kita harus memeriksa Blackwater lagi. Ini membuat Zhou Yuan merasa agak emosional. Blackwater telah menjadi tujuan pertamanya setelah meninggalkan kerajaan Zhou Agung. Dia hanya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, dia akan kembali ke tempat yang sudah dikenalnya. Itu seperti, seolah-olah dia sedang menjalani deja vu. Perbatasan kerajaan Zhou besar, Blackwater, di atas gunung, Zhou Yuan dan Yao Yao mengintip ke tanah yang masih dilanda kekacauan. Bahkan setelah bertahun-tahun, kekacauan tidak pernah berhenti bahkan setelah Raja Racun Hitam ditundukkan olehnya. Penjahat dari banyak negara bersembunyi di Blackwater karena mereka diburu di tempat lain. Ini adalah tempat di mana kejahatan dilindungi dan kesalahan diterima, tempat yang selalu berbau darah. Namun, meskipun ada banyak faksi yang bersembunyi di Blackwater, tidak ada yang berani melanggar perbatasan Kekaisaran Zhou Agung selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, mereka telah belajar dari melihat Raja Racun Hitam ditundukkan. Dengan kemenangan Kekaisaran Zhou besar baru-baru ini atas Kekaisaran Wu besar, faksi-faksi Blackwater sekarang bahkan lebih takut membuat masalah. Energi ini sangat menakutkan. Zhou Yuan memasang ekspresi muram, untuk berpikir bahwa fluktuasi energi ini masih akan bertahan setelah bertahun-tahun. Jika spekulasinya benar, kemungkinan besar ditinggalkan oleh hukuman petir kunomor. Ketika dia pertama kali datang ke Blackwater, dia bahkan belum mencapai tahap perawatan Qi, dan karenanya tidak dapat mendeteksi energi ini. Tapi sekarang setelah dia mencapai tahap dueling ilahi, dia secara alami bisa merasakan kekuatan sisa yang menakutkan. Blackwater dikatakan sangat luas dan membentang dari bagian utara benua Changmang hingga ujung benua. Hanya sebagian besar wilayah terluar Blackwater yang menempati sementara wilayah tengah diwarnai oleh sisa hukuman petir. Itu adalah tempat yang orang biasa bahkan tidak berani mendekatinya. Zhou Yuan menatap ke arah kedalaman Blackwater dan berkata, kali ini, kita harus menjelajah ke wilayah terdalam. Membawa tuntun, Yao Yao melihat ke depan dan merasakan gelombang nostalgia. Bayangan perak juga didapatkan di sana. Zhou Yuan mengangguk. Sayangnya, Silver Shadow belum bisa mengikuti kultivasi saya. Setelah mencapai tahap Divine Dueling, Silver Shadow tidak mampu memberikan peningkatan kekuatan yang substansial seperti sebelumnya. Itu karena Silver Shadow hanya bisa mencapai level akhir dari tahap Alpha Origin. Yao Yao membelai bulu lembut tuntun saat bibir merahnya melengkung membentuk senyuman. Tapi kamu tidak boleh meremehkan Silver Shadow. Ini adalah salah satu kreasi terbesar dari Sekte Boneka Pertempuran Kunomor. Saya juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa ia memiliki kemampuan untuk tumbuh. Tapi kamu telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan masih belum menemukan cara mengaktifkan properti pertumbuhannya, gumam Zhou Yuan. Warna kemerahan yang jarang terjadi meluas di wajah cantik dan cerah Yao Yao. Sambil menggigit giginya, dia memkamuk Zhou Yuan dengan tajam. Kamu sungguh berpikir aku bisa melakukan segalanya? Dia sedikit kesal dan terhina, karena dia selalu menunjukkan citra yang sempurna selama ini dan sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tapi dengan bayangan perak, produk warisan nenek moyang yang tak terhitung banyaknya dari sekte kuno, meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan selama bertahun-tahun, dia masih belum sepenuhnya memahami bagaimana mengaktifkan sifat pertumbuhannya. Melihat kekesalan langkah Yao Yao berubah menjadi kemarahan, Zhou Yuan memkamuknya dengan tatapan kagum. Dia terlihat sangat cantik saat ini. Butuh beberapa waktu sebelum dia kembali pada kenyataan dan berkomentar, sangat cantik. Dia tahu bahwa hanya dia yang cukup beruntung untuk melihat Yao Yao dalam keadaan seperti ini. Yao Yao meliriknya, menyisir rambut hitamnya yang halus saat dia dengan cepat berkata, apakah kamu akan ikut pergi atau tidak? Ayo pergi. Zhou Yuan terkekeh saat Golden Genesis Ki tersapu dengan lambaian jubahnya. Itu menggulung Yao Yao dan dia, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat menuju kedalaman Blackwater. Dua manusia dan seekor binatang melewati wilayah luar Blackwater dalam 2 jam. Dan ketika mereka berkelana semakin dalam, semakin sulit menemukan tanda-tanda kehidupan. Seluruh tanah itu sunyi dan tak bernyawa. Hukuman petir sepertinya telah menghancurkan vitalitas tanah. Tidak ada kehidupan apapun bahkan setelah bertahun-tahun. Saat hari berakhir, Zhou Yuan dan yang lainnya tidak dapat menemukan makhluk hidup. Selain itu, mereka bisa merasakan kehancuran atmosfer yang sangat keras saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam. Atmosfer yang berkali-kali lebih kuat dari daerah luar. Selain itu,
tampaknya memiliki kekuatan untuk menginfeksi hati seseorang, membuat seseorang secara bertahap menjadi gila. Untungnya, Zhou Yuan dan Yao Yao tidak lemah dan mampu melindungi diri mereka sendiri dengan Genesis Ki, mencegah atmosfer mempengaruhi mereka. Namun, saat malam tiba, gemuruh guntur yang dahsyat mulai menggelegar dari langit Blackwater. Tidak ada satupun awan petir yang terlihat di langit cerah, tetapi gemuruh terus berlanjut, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno Mor. Dan ketika guntur gila itu terdengar, bahkan wajah Zhou Yuan berubah serius, efek atmosfer dengan cepat menguat di malam hari. Setelah itu, Zhou Yuan tidak berani melangkah lebih jauh di malam hari. Dia menemukan gua gunung untuk mereka beristirahat dan menyegel pintu masuk gua sebelum memasang Genesis Runes pelindung. Hanya dengan melakukan ini mereka mampu menahan atmosfer invasif. Setelah mengalami guntur semalaman, Zhou Yuan menjadi semakin khawatir pada Blackwater. Setelah menghabiskan malam di dalam gua, Zhou Yuan dan teman-temannya berangkat sekali lagi. Mereka dengan hati-hati menjelajahi wilayah Blackwater yang lebih dalam. 3 hari kemudian, di atas gunung tandus di kedalaman Blackwater, Zhou Yuan menatap tanah mati tak berujung di hadapannya dengan frustrasi. Mereka tidak membuat kemajuan sama sekali. Kedalaman Blackwater adalah tanah mati, dan tidak ada yang menonjol. Benar-benar tidak mudah menemukan petunjuk tentang stempel suci Changsuan. Zhou Yuan tersenyum pahit pada Yao Yao. Yao Yao mengernyitkan alisnya dan merenung sejenak saat dia menatap tanah mati. Benar-benar tidak ada yang istimewa di Blackwater, kecuali kesunyian yang mematikan ini. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah, dia menoleh ke Zhou Yuan dan berkata, itu mungkin suara guntur di malam hari. Alis Zhou Yuan berkerut lagi dan pekamugannya melayang dalam pikiran. Petir malam itu dipenuhi dengan kegilaan yang dapat menyerang pikiran seseorang dan membuat seseorang menjadi gila. Mereka menghabiskan malam mereka bersembunyi di pegunungan untuk melindungi diri dari guntur malam. Blackwater sangat menakutkan di malam hari, tetapi jika mereka ingin menemukan rahasianya, apakah mereka harus mencarinya selama kegelapan malam? Mata Zhou Yuan berkelebat sambil berpikir. Sesaat kemudian, dia membuang keraguannya sambil menggertakkan giginya. Aku tidak akan bersembunyi malam ini. Mari kita lihat apakah kita bisa melihat sesuatu dari guntur malam. Yao Yao mengangguk. Mereka tidak punya pilihan selain mencoba ini. Zhou Yuan duduk dan menatap matahari terbenam. Malam tidak jauh. Waktu cepat berlalu, ketika matahari akhirnya dan langit menjadi gelap lagi. Zhou Yuan mendengar gemuruh guntur yang misterius sekali lagi. Guntur bergema di seluruh daratan seperti binatang buas penghancur yang mengaum. Genesis Ki emas di sekitar tubuh Zhou Yuan bergetar hebat. Itu tidak terlalu efektif untuk memblokir efek guntur. Zhou Yuan sudah bisa merasakan sedikit kegilaan perlahan muncul di hatinya. Matanya dipenuhi dengan kemerahan dan napasnya menjadi sesak saat dorongan destruktif muncul di dalam dirinya. Guntur malam dapat menembus Genesis Ki dan memengaruhi roh, itu perlu dilawan dengan kekuatan roh. Suara jernih terdengar di sampingnya, itu tentu saja Yao Yao. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan kesal saat dia menutup matanya. Cahaya roh mulai berkedip di antara alisnya, metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal divine. Kesadaran Zhou Yuan segera jatuh ke dalam domain familiar dari kekacauan utama. Batu gerindra kekacauan primal divine perlahan turun, disertai dengan kekuatan kuno untuk melawan guntur malam. Kedua kekuatan terjebak dalam kebuntuan. Hanya setelah beberapa lama, batu gerindra kekacauan primal divine tumbuh lebih kuat dan perlahan mengalahkan guntur. Perasaan kesal di hatinya berangsur-angsur memudar. Mata Zhou Yuan terbuka lebar, kembali ke penampilannya yang jernih dan cerah saat dia menatap ke dalam kegelapan. Guntur malam terus menggelegar, tetapi setelah mendengarkan lebih dekat, itu tidak seganas sebelumnya. Apakah kamu mendengar sesuatu? Yao Yao bertanya. Zhou Yuan terdiam sesaat, lalu matanya terlihat aneh saat dia berseru, Guntur, sepertinya aku telah menemukan sumbernya. Sekarang setelah dia meredam efek guntur, dia akhirnya bisa membedakan sumbernya. Ayo pergi, dia meraung saat dia berlari menuju sumber guntur. Keduanya melesat melintasi kegelapan, tapi guntur itu sepertinya berkibar tanpa meninggalkan jejak, membuat Zhou Yuan dan Yao Yao sangat sulit untuk melacaknya. Mereka hampir tidak bisa mengimbangi indera roh mereka yang kuat. Tetapi bahkan dengan Yao Yao berbagi beban, Zhou Yuan mulai merasakan ruang di antara alisnya berdenyut kesakitan. Itu adalah tanda bahwa kekuatan rohnya habis. Untungnya, pelacakan mereka akhirnya berakhir setelah 2 jam. Zhou Yuan dan Yao Yao mendarat di sebuah batu besar berbentuk aneh dan mengamati area tersebut.
itu benar-benar gelap gulita, dan bahkan tanahnya hitam seperti samudra hitam. Zhou Yuan menatap tanah di depannya, dengan lambaian lengan bajunya, seberkas Genesis Ki emas melesat keluar dan menghantam tanah. Genesis Ki jatuh saat bumi berguncang hebat, tanah mulai runtuh saat pilar cahaya menyilaukan muncul dari kedalamannya, guntur sepertinya bergema di seluruh dunia. Zhou Yuan tercengang saat melihat tanah terus runtuh, menciptakan lubang raksasa, petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di lubang yang dalam, yang tampak seperti kolam petir tanpa dasar. Guntur meraung, dan bahkan suara sekecil apapun membuat kulit kepala Zhou Yuan mati rasa saat dia merasakan energi destruktif. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh hukuman petir saat itu. Mereka telah berkumpul di sini dan kemungkinan besar adalah alasan mengapa masih belum ada kehidupan di Blackwater bahkan setelah bertahun-tahun. Mereka menghancurkan vitalitas tanah dan pada akhirnya akan membunuhnya selamanya, Yao Yao perlahan berkata sambil menatap lubang petir. Zhou Yuan tidak menanggapi. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat wajahnya berkerut kesakitan. "Apa yang salah?" tanya Yao Yao. Zhou Yuan berkedip, rune suci di kedalaman pupilnya berputar dengan gila-gilaan seolah berusaha membakar matanya. Dia mengulurkan tangannya dan melihat earth rune suci memaksa keluar dari dagingnya, menyebabkan darah mengalir. Di dueling ilahi miliknya, rune suci hukuman surgawi memancarkan suara keras. Syok muncul seperti air pasang di wajah Zhou Yuan. "Diam kamu Yao Yao," suaranya yang serak bergetar, rune suci bereaksi. Yao Yao menarik napas dalam-dalam, apakah mereka telah menemukan lokasi stempel suci Changsuan? Petir melintas di kolam petir bawah tanah yang besar seolah-olah petir naga yang mengamuk dengan gila-gilaan menghasilkan guntur dan kilat di dalamnya. Zhou Yuan dengan bingung menatap kolam petir saat kilatan petir di dalamnya terus-menerus terpantul di matanya, jelas bahwa dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Mereka hanya berharap mencoba peruntungan dengan menjelajahi Blackwater. Tanpa diduga, entah bagaimana mereka telah mencapai tempat yang tepat. Reaksi dari 3 rune suci di tubuhnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa tempat ini pasti terhubung dengan stempel suci Changsuan. Zhou Yuan menghela napas panjang, berusaha keras menekan gelombang yang bergolak di dalam hatinya. Jika temuan mereka diketahui, seluruh surga Changsuan akan langsung jatuh ke dalam kekacauan. Ketika itu terjadi, benua Changmang yang kecil akan menjadi fokus dari seluruh surga Changsuan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Zhou Yuan menoleh ke Yao Yao, merasakan sakit kepala. Yao Yao sigap dan tenang seperti biasa. "Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja kita harus masuk dan menemukannya. Tuan Istana Seng Yuan telah membongkar misteri yang hanya diketahui oleh langit dan stempel suci Changsuan telah terungkap, hanya masalah waktu sebelum ditemukan. Yang kita lakukan hanyalah menemukan sedikit lebih awal dari yang lain. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu bisa jatuh ke tangan kepala Istana Seng Yuan." Zhou Yuan mengangguk. Memang, meski mereka tidak menemukan tempat ini, makhluk perkasa lainnya akan segera menemukannya. Tapi bagaimana kita menemukan stempelnya? Masuk ke kolam petir. Zhou Yuan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia menatap kolam halilintar tanpa dasar. Itulah kekuatan yang ditinggalkan oleh hukuman petir. Meskipun itu hanya sisa kekuatan, itu memberikan aura kehancuran yang mengerikan. Zhou Yuan percaya bahwa tidak hanya para ahli dari tahap dueling ilahi, tetapi bahkan para ahli dari tahap matahari surgawi atau tahap sumber sejati akan dihancurkan oleh kolam halilintar. Kolam petir ini mengandung kekuatan kehancuran, ini luar biasa. Diam-diam Yao Yao menatap kolam petir beberapa saat sebelum dia berkomentar. "Saya khawatir hanya orang dengan domain hukum yang dapat melewati kolam ini. Bagian dalam dan luar domain hukum mirip dengan 2 dunia berbeda yang dapat menyelesaikan korosi petir." Zhou Yuan merasa bahwa dia telah kehilangan semua harapan saat mendengarnya. Di seluruh sekte Changsuan, hanya Master Sekte King yang benar-benar ahli hukum domain. Tapi Yao Yao menjelaskan, jika itu adalah kekuatan hukum domain, itu tidak sepenuhnya mustahil bagimu. Kamu memiliki rune suci hukuman surgawi di tubuhmu, dan jika aku tidak salah, itu seharusnya memiliki kekuatan yang mirip dengan domain hukum. Zhou Yuan terkejut. Dia sebelumnya telah mengaktifkan rune suci hukuman surgawi dan memang merasa bahwa itu bisa menghasilkan kekuatan misterius. Tapi dia tidak tahu bahwa kekuatan misterius ini adalah kekuatan domain hukum. Tentu saja, kekuatan domain hukum dari rune suci hukuman surgawi tidak dapat dibandingkan dengan domain hukum yang sebenarnya. Tetapi ia harus tetap memiliki kemampuan untuk membentuk dunianya sendiri. Bibir merah Yao Yao bergerak sedikit saat dia menjelaskan. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak. Dengan pikiran,
dia mengaktifkan rune suci hukuman surgawi. Saat rune suci hukuman surgawi bergetar, cahaya redup muncul dari tubuh Zhou Yuan, membentuk layar cahaya kecil seperti kulit telur di sekelilingnya. Layar cahaya kecil memancarkan gelombang energi misterius. Saat muncul, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan sensasi misterius, seolah-olah dia tidak lagi berada di surga Changsuan. Seolah-olah bagian dalam cangkang domain hukum ini adalah dunia yang benar-benar terpisah. Itu memang kekuatan domain hukum, seru Yao Yao. Rune suci hukuman surgawi benar-benar adalah objek misterius dari stempel suci Changsuan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli dueling ilahi akan dapat memiliki kekuatan domain hukum. Zhou Yuan mempelajari perisai cahaya domain hukum kecil, bergumam, tapi itu terlalu kecil. Alasan mengapa domain hukum kuat adalah karena ketika domain hukum tersebar di suatu tempat, penguasa domain hukum akan menjadi penguasa wilayah tersebut, bahkan Genesis Ki akan berada di bawah kendali mereka. Domain hukum dari pakar domain hukum sejati dapat membentang puluhan ribu mil. Tapi cangkang domain hukum Zhou Yuan hanya memanjang beberapa kaki. Dia bahkan tidak bisa melangkah maju. Apa yang bisa dia kendalikan? Yao Yao tidak bisa menahan senyumnya saat dia berkata, meskipun efeknya tidak bagus, itu memang bisa membuka dunia kecilnya sendiri. Zhou Yuan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Domain hukum dua kaki yang dibuat oleh rune hukuman surgawi sangat kuat, tetapi kemampuan mandiri yang memisahkan seseorang dari dunia luar kemungkinan besar paling cocok untuk melarikan diri atau menghindari deteksi dari para ahli top. Efek utama dari rune suci hukuman surgawi seharusnya untuk mengubah dueling ilahi. Misalnya, dueling ilahi Zhou Yuan telah menjadi dueling ilahi yang kacau balau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah benda ini benar-benar membantu kita melewatinya? Zhou Yuan dipenuhi dengan keraguan. Lagi pula, kolam petir tanpa dasar memang sangat menakutkan. Cobalah dan kamu akan tahu. Ruang di antara alis Yao Yao mulai bersinar. Sepersekian detik kemudian, kekuatan roh mengeluarkan petir dari kolam petir dan mengirimkannya langsung ke arah Zhou Yuan. Tubuh Zhou Yuan menegang saat melihat ini. Petir itu mungkin tampak lemah tetapi cukup untuk melukainya jika mendarat di tubuhnya. Untungnya, halilintar itu sepertinya tidak bisa melihat keberadaannya saat mendekat. Itu hanya berputar dua kali sebelum berhamburan. Wajah Zhou Yuan bersinar dengan gembira. Itu benar-benar bisa mengisolasi saya dari petir. Yao Yao mengangguk puas, dengan rune suci hukuman surgawi, kamu akan dapat menyembunyikan diri bahkan dari para ahli tahap domain hukum. Pakar domain hukum sangat peka terhadap dunia di sekitar mereka, dan hanya keberadaan dengan level yang sama yang dapat memblokir lawan dengan domain hukum mereka sendiri. Itu adalah cara yang sangat baik untuk melindungi diri sendiri. Setelah mencoba efek dari domain hukum dua kaki lagi, Zhou Yuan berkata dengan percaya diri, saya akan turun untuk mencobanya terlebih dahulu. Kolam petir itu terlalu berbahaya, dia tidak ingin membawa Yao Yao bersamanya kalau terjadi kecelakaan. Tapi Yao Yao menggelengkan kepalanya, bawa aku bersamamu, kalau tidak aku akan khawatir. Meskipun domain hukum dua kaki dari rune suci hukuman surgawi efektif, dia masih khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jika dia bersama Zhou Yuan, dia akan bisa melindunginya. Namun, jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, ada kemungkinan hasil yang sangat buruk. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan tersenyum pada Yao Yao sambil merentangkan tangannya. Domain hukum dua kaki terlalu kecil. Jika dia ingin membawa Yao Yao bersamanya, keduanya harus berdiri sangat dekat satu sama lain. Melihat tindakannya, Yao Yao menggigit bibir merahnya saat dia memelototinya, tetapi pada akhirnya dia tetap mencondongkan tubuh ke depan tanpa daya. Aroma manis menyapu wajah Zhou Yuan, membuatnya merasa bahagia tak terkendali. Lengannya terulur untuk memeluk pinggang ramping Yao Yao. Ketika dia menyentuh pakaiannya, tangannya sedikit ditekan, merasakan pinggang mungil yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Merasakan kehangatan dan kulitnya yang lembut, Zhou Yuan berdeham dan berkata, bersandar lebih dekat, domain hukum terlalu kecil. Yao Yao mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Zhou Yuan sebelum dia berkata dengan suara tanpa ekspresi, jangan memaksakan keberuntunganmu. Zhou Yuan meringis, dia kemudian melirik tuntun di pelukan Yao Yao dan menyarankan, orang ini memakan terlalu banyak ruang, mengapa kita tidak meninggalkannya di sini untuk menunggu kita? Cakar tuntun melompat keluar seperti kilat ketika mendengar ini dan dengan liar mencakar wajah Zhou Yuan. Beberapa detik kemudian, Zhou Yuan tanpa daya berkata dengan wajah terkena cakaran, ayo pergi bersama. Tuntun terkekeh mengejek, lalu melompat untuk berbaring di atas kepala Zhou Yuan.
Dengan Yao Yao di lengannya dan tuntun di kepalanya, Zhou Yuan melihat ke kolam petir tanpa dasar yang mengamuk dan menarik napas dalam-dalam saat tatapan tegas muncul di matanya. Dia membuang semua keraguan dan terjun dengan kepala lebih dulu ke kolam petir di tengah raungan guntur yang merusak. Zhou Yuan dapat mendengar raungan guntur kehancuran saat dia melompat ke kolam petir dan segera merasakan sesuatu melesat ke arahnya. Zhou Yuan menegang saat cahaya menyilaukan muncul dari domain hukum setinggi 2 kaki. Rupanya membentuk domainnya sendiri, memisahkan Zhou Yuan dari seluruh dunia. Di bawah tatapan marahnya, guntur kehancuran tidak menerkam langsung ke arahnya, dan malah berputar-putar di sekitar area di mana dia berada seolah-olah benar-benar kehilangan jejaknya. Pada akhirnya, petir yang berkelap-kelip juga tersebar. Zhou Yuan menghela napas lega dan menatap Yao Yao yang ada di pelukannya. Wajah cantiknya setenang danau lembah yang sunyi, yang membuat Zhou Yuan sedikit malu. Tapi dia segera mengesampingkan pemikiran yang tidak perlu ini dan mulai meningkatkan kecepatannya. Kolam halilintar dipenuhi dengan petir kilat, seolah-olah petir naga yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka. Suara guntur yang mengerikan menyebabkan bumi berguncang. Zhou Yuan dengan sangat hati-hati menghindari petir yang mengamuk. Meskipun dia berhasil lolos dari petir karena domain hukum 2 kakinya, dia tahu bahwa itu bukanlah pertahanan mutlak, mengingat kekuatannya saat ini. Bahkan domain hukum setinggi 2 kaki tidak akan dapat melindunginya jika disambar petir. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati saat dia terus turun lebih dalam. Yao Yao juga tidak mengatakan apapun untuk mengalihkan perhatiannya. Lengan rampingnya dengan lembut melingkari pinggang Zhou Yuan saat dia menatap kilatan petir yang mengamuk dalam keadaan kesurupan. Untuk beberapa alasan, dia merasa semakin tidak nyaman saat mereka semakin dekat dengan stempel suci Changsuan. Dalam pekamugannya, artefak seperti stempel suci Changsuan bukanlah sesuatu yang harus dihubungi oleh Zhou Yuan sekarang karena implikasinya terlalu besar. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mencarinya mengingat situasi saat ini. Seolah-olah stempel suci Changsuan adalah monster raksasa yang telah menghancurkan kehidupan damai mereka dan mencabik-cabiknya. Lengan Yao Yao mengencang di pinggang Zhou Yuan saat dia meletakkan pipinya di bahunya. Dia menutup matanya dan bergumam, "Zhou Yuan, saya sangat bahagia selama beberapa tahun terakhir." "Apa?" tanya Zhou Yuan dengan bingung. Dia tidak bisa dengan jelas mendengar suara lembut Yao Yao di tengah guntur yang terus menggelegar. Yao Yao tidak mengulangi kata-katanya, dia dengan lembut bersandar di bahu Zhou Yuan dengan senyum tipis melengkung di bibirnya. Zhou Yuan tidak bertanya lagi saat melihat ini, dia dengan erat memegang pinggangnya dan mempercepat sekali lagi. Namun, Zhou Yuan sepertinya meremehkan kedalaman kolam petir. Dia telah menyelam selama hampir setengah jam, tetapi masih belum bisa melihat akhirnya. Sebaliknya, guntur kehancuran semakin mengamuk. Seiring waktu, wajah Zhou Yuan juga semakin serius. Guntur kehancuran di sini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak terkena, gelombang kejut dari petir berdenyut melalui udara bermuatan, menyebabkan domain hukum setinggi 2 kakinya bergetar hebat. Dia masih terlalu lemah, satu petir di sini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Domain hukum 2 kaki yang dibangun dengan kekuatannya saat ini jelas tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan guntur kehancuran. Ini tidak bagus, jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa mempertahankan domain hukum 2 kaki untuk waktu yang lama, kata Zhou Yuan dengan suara rendah. Alis Yao Yao yang indah juga berkerut, kemungkinan besar tidak ada habisnya kolam petir. Mendengar ini, Zhou Yuan tertegun, tidak ada akhir. Karena petir kehancuran terlalu kuat dan dapat mendistorsi ruang untuk membentuk lorong tanpa akhir. Jika spekulasi saya benar, Patriark Changsuan kemungkinan besar menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan stempel suci Changsuan di suatu tempat di dalam bagian ini. Kita harus menemukan tempat persembunyian untuk istirahat, jika tidak, kita harus kembali, gumam Yao Yao. Tapi ada kekuatan penghancur yang besar di sini, tidak akan mudah menemukan tempat persembunyiannya. Zhou Yuan tegang, matanya berkedip saat dia berkata, tapi itu bukan tidak mungkin. Dia menutup matanya sebelum tiba-tiba terbuka lagi setelah beberapa detik. Rune suci decoder bergetar di kedalaman matanya. Karena tempat persembunyian itu dibuat oleh Patriark Changsuan, rune suci yang tertinggal seharusnya bisa merasakan sesuatu. Rune suci decoder dapat melihat melalui penyembunyian apapun, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menggunakannya. Zhou Yuan melambat dan mulai memindai sekelilingnya. Saat rune suci decoder terus beroperasi, darah mulai mengalir di sudut matanya. Tapi dia mengabaikan ini sepenuhnya, karena dia tahu itu akan menjadi bencana begitu domain hukum setinggi 2 kaki mencapai batasnya.
10 menit segera berlalu, dan getaran dari domain hukum setinggi 2 kaki semakin memburuk. Bibir merah Yao Yao terkatup dalam kecemasan, ekspresi muram di wajahnya yang cantik. Sialan, keluarlah, raung Zhou Yuan. Matanya tiba-tiba menyusut sepersekian detik kemudian, dia akhirnya menemukan fluktuasi energi aneh di dalam lorong. Aku menemukannya, mata Zhou Yuan berbinar karena gembira. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba berakselerasi dan melesat menuju tempat tertentu di lorong itu. Di belakangnya, petir kehancuran yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mendeteksi kehadirannya dan dengan panik meraung. Gelombang kehancuran dari belakang hampir membuat jiwa Zhou Yuan kabur dari tubuhnya. Tapi dia tidak berani berhenti, dia menggertakkan giginya dan terus menerjang menuju tempat tertentu di lorong itu. Ruang di sekelilingnya beriak, langsung menelan sosok Zhou Yuan. Petir kehancuran juga mendarat hanya dengan cepat menghilang ke udara tipis. Saat Zhou Yuan masuk, domain hukum 2 kakinya dengan cepat runtuh saat dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi, bau kematian sangat kuat beberapa saat yang lalu. Itu terlalu berbahaya, dia tersenyum pahit, di lengannya, Yao Yao dengan lembut menepuk punggungnya. Dia berdiri, tatapannya menyapu tempat itu saat dia perlahan berkata, tapi kita telah datang ke tempat yang tepat. Zhou Yuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk ekspresi wajahnya membeku. Langkah tak berujung menyebar ke atas di depan mereka, dikelilingi oleh kehampaan yang gelap, sebuah platform batu melayang di ujung anak tangga. Di platform batu, sinar cahaya melindungi stempel batu. Stempel batu itu berbentuk persegi dan mirip dengan simbol langit dan bumi, energi kuno dan primitif yang tak terlukiskan perlahan memancar darinya. Pemkamugan gunung dan sungai terus berkelap-kelip di sekitar stempel batu. Zhou Yuan tidak bisa menarikkan perasaan yang diberikan segel batu itu padanya. Artefak tertua dan paling berharga dari negeri ini yang bisa membuat siapapun menjadi gila telah muncul di hadapannya. Zhou Yuan mempelajarinya dari kejauhan. Dia bisa merasakan 3 rune suci di tubuhnya berdengung dan bergetar seolah bersorak. Karena mereka berasal dari objek ini, bibir Zhou Yuan terasa kering dan mulut kering. Dia tidak percaya bahwa dia telah tiba sebelum artefak paling suci dari tanah ini yang menjelaskan otoritas itu sendiri. Changsuan, Sein, Stem, kata demi kata diucapkan dengan suara bergetar. Zhou Yuan menatap kosong pada stempel batu kuno di ujung tangga batu. Lama kemudian sebelum laut yang bergolak di dalam berangsur-angsur menjadi tenang. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan melihat benda paling berharga di surga Changsuan. Zhou Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Tetapi bahkan tidak ada sedikit pun keinginan yang ada di matanya di hadapan stempel suci Changsuan. Dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Dia bisa menangani beberapa rune suci, tetapi bahkan jika stempel suci Changsuan ada di tangannya, itu pasti akan membuatnya menarik perhatian banyak orang yang kuat. Mengingat kultivasinya hanya pada tahap dueling ilahi, mustahil baginya untuk memikul sesuatu yang begitu berat. Meski begitu, dia tidak bisa merelakan jatuh ke tangan istana suci karena itu hanya akan menjadi bencana baginya. Yao Yao menatap stempel batu kuno dalam diam. Lihat apakah kamu bisa mengambilnya, dia menoleh ke Zhou Yuan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan melangkah ke tangga batu. Namun, dia kemudian menoleh untuk melihat ke arah Yao Yao dan bertanya dengan bingung, bagaimana kalau kita melakukannya bersama? Yao Yao sedikit ragu, lalu melangkah menuju tangga batu. Namun, saat dia mengangkat kakinya, stempel suci Changsuan di ujung tangga batu tiba-tiba bergetar. Kekuatan tak terbatas menyembur dan mulai menggemparkan domain di sekitar mereka dengan keras. Tangga batu bergoyang keras, ekspresi Zhou Yuan berubah. Dia tidak bisa mengerti mengapa cap stempel suci Changsuan akan bertindak tiba-tiba. Tapi mata Yao Yao berkilat mengerti. Dia perlahan mundur sambil terus menonton stempel suci Changsuan kunomor, tampaknya dia menolak pendekatannya seolah-olah waspada atau takut padanya. Pergilah sendiri, desak Yao Yao. Zhou Yuan mengangguk, berbalik dan mempercepat, langsung menuju ke ujung anak tangga, tempat stempel suci Changsuan berada. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya sampai di puncak. Stempel suci Changsuan hampir dalam jangkauan. Zhou Yuan memkamugi stempel batu kuno yang mengambang. Itu adalah karya yang tampak sangat sederhana, tetapi dia jelas mengerti apa yang diwakilinya. Itu adalah artefak paling agung dan sakral dari surga Changsuan. Dengan itu, seseorang akan menguasai seluruh surga Changsuan dan menjadi penguasanya. Tentu saja, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk menggunakannya. Menurut spekulasi Zhou Yuan,
Seseorang harus mencapai tahap domain hukum setidaknya untuk dapat mengendalikan stempel suci Changsuan dengan benar. Zhou Yuan perlahan mengulurkan tangan yang gemetaran saat ujung jarinya menyentuh stempel suci Changsuan. Jutaan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari stempel suci Changsuan. Beberapa sinar jatuh ke tubuh Zhou Yuan. Yang mengejutkannya, hormat cahaya langsung menembus penghalang antara langit pertama dan kedua dari dwelling ilahinya, menghubungkan keduanya. Riak megah Genesis Ki berdenyut keluar dan kemudian naik. Zhou Yuan berdiri di sana dengan kaget. Hanya diterangi oleh cahaya ilahi dari stempel suci Changsuan telah membantunya dengan sempurna menyelesaikan surga pertama dari dwelling ilahinya. Menurut spekulasinya, dia perlu mengkonsumsi ratusan obat dwelling ilahi tingkat rendah setidaknya untuk mencapai efek yang sama. Selain itu, ini bukan satu-satunya perubahan. Saat cahaya ilahi menembus tubuhnya, darahnya bergejolak dan dagingnya tampak mengalami penyempurnaan yang tak terbayangkan, menyebabkannya meledak dengan vitalitas yang mencengangkan. Selain itu, tetesan darah emas terus diproduksi di dalam hatinya. Sebelumnya, hanya 3 tetes darah emas kemerahan yang terbentuk di dalam hatinya saat dia menguasai Mythic Saint Body. Tapi sekarang, lebih dari selusin tetes telah tercipta dalam sekejap. Rohnya juga bergetar di antara alisnya, menjadi semakin kental di bawah cahaya ilahi. Dia jelas telah menerima manfaat besar. Ini mungkin hadiah dari stempel suci Changsuan untuk orang pertama yang menemukannya. Namun, dalam keadaan terkejutnya, Zhou Yuan tidak menyadari bahwa Genesis Ki di sekitar mereka mulai bergerak dengan bergolak ketika stempel suci Changsuan bergetar. Tidak hanya itu, Genesis Ki yang tak ada habisnya mulai mengalir di Blackwater. Tanah yang awalnya mati mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tumbuhan bertunas dari tanah saat air mengalir keluar dari udara tipis dan dengan cepat menyatu menjadi sungai besar. Benua Shengzu, Istana Suci duduk bersila di depan seorang. Mata tertutup Tuan Istana Sheng Yuan tiba-tiba terbuka saat kegembiraan yang tak terkendali menggelegak di dalamnya. Dia langsung melompat dan tertawa terbahak-bahak. Stempel suci Changsuan akhirnya muncul. 10 aula Master Istana Suci, ikut aku. Suara Master Istana Sheng Yuan menggelegar di seluruh area. Pada saat berikutnya, sosoknya masuk ke ruang itu sendiri dan menghilang. Pada saat yang sama, 10 sosok kuat melesat keluar dan menghilang dari tempat ini. Sekte Changsuan, Master Sekte King yang menatap langit dengan ekspresi serius. Dia secara alami menyadari gangguan aneh sebelumnya dan telah mengidentifikasi asalnya. Apalagi yang bisa menyebabkan Genesis Ki dari surga Changsuan bergerak begitu bergejolak selain benda suci seperti stempel suci Changsuan. Surga Changsuan akan menjadi kacau. Beberapa sosok muncul di belakangnya, itu adalah 6 Master Puncak. Gerakan bergolak tadi, Master Puncak Lianyi adalah yang pertama bertanya, wajahnya yang cantik dipenuhi kecemasan. Stempel suci Changsuan telah muncul. Ayo bergerak, Istana Suci pasti juga merasakan kemunculannya, jelas Master Sekte King yang dengan suara serius. Ekspresi semua orang menjadi suram, ruang bergetar dan sosok mereka menghilang dari puncak mereka. Sekte Pencari Pedang, Aula Penundukan Naga Laut Utara, Istana Peri 100 Bunga, Sekte Hantu Surgawi. Siluet serupa yang mengeluarkan aura menakutkan dan mengesankan keluar dari 4 sekte besar lainnya di benua Shengzu. Mereka langsung masuk ke udara dan menghilang tanpa jejak. Bukan hanya sekte besar, semua ahli top dalam surga Changsuan semua merasakan gangguan aneh. Dengan demikian, sosok-sosok terus-menerus menyerbu ke langit dari banyak benua surga Changsuan. Munculnya begitu banyak ahli secara alami sangat mengejutkan semua makhluk di surga Changsuan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali. Mereka memiliki perasaan bahwa peristiwa selanjutnya pasti akan menimbulkan kekacauan. Kapan terakhir kali hal seperti itu terjadi di surga Changsuan? Kematian Patriark Changsuan,